Mahkamah Agung meminta jaminan keamanan kepada polisi setelah rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan, Hamozaro Waruwu, yang menangani kasus korupsi jalan di Sumut terbakar. Ikatan Hakim Indonesia menduga peristiwa ini terkait dengan perkara yang ditangani Hamozaro. Presiden Prabowo Subianto membantah isu dirinya dikendalikan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi. Hadirin yang berbahagia, BNN dan polisi mendapat perlawanan saat menggerebek sindikat pengedar narkoba di Kampung Bahari, Jakarta Utara. Halo, selamat petang saudara. Kompas Petang kembali hadir menemani ruang informasi Anda bersama saya Harjuno Pramudito. Saya Cindy Permadi, hanya di Kompas TV, independen, tak percaya. Informasi pertama kami ajak Anda ke Jakarta, saudara. Polisi menangkap seorang pria yang berpura-pura menabrakkan diri ke kendaraan yang sedang melintas di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin siang. Pria ini awalnya berdiri di tengah jalan saat ada kendaraan mobil yang sedang melintas dari Jalan Kiai Haji Mas Mansur menuju Jalan Cideng, Jakarta Pusat. Pria itu menabrakkan diri ke mobil. Saat pengemudi menghentikan kendaraannya, pria ini pura-pura terjatuh hingga tergeletak di tengah jalan. Mengetahui modus pelaku, pengemudi ojek online yang sedang melintas meminta pengendara mobil segera melanjutkan perjalanan. Polisi menangkap AM, pria yang nekat menabrakkan diri ke sebuah mobil yang melintas di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari hasil penyelidikan sementara, AM mengalami depresi sejak ditinggal sang ayah. Namun polisi perlu lebih lanjut memeriksa kejiwaan AM. Modus insiden kecelakaan mobil menabrak pejalan kaki kerap dilakukan sebagai tindak pemerasan terhadap pengendara. Paman kita yang ngebongkar semua, maksudnya pengerasa. Bersangkutan ini inisial AM mengalami gangguan kejiwaan atau depresi setelah ditinggal oleh ayahnya. Masih mendalami dengan tes kejiwaan. Kalau memang benar ada mengalami gangguan kejiwaan, kemungkinan akan tetap dikembalikan kepada keluarga karena juga untuk unsur pidana yang dilakukan itu masih belum terpenuhi. Beralih ke informasi lain, saudara. Pengedar narkoba ditangkap Badan Narkotika Nasional BNN saat melakukan penggerebekan di kawasan Kampung Narkoba Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat penggerebekan, anggota BNN sempat diserang dan usai menangkap sejumlah pengedar narkotika di Kampung Bahari, anggota diserang warga menggunakan petasan, kembang api dan senjata tajam. Polisi sempat menembakkan gas air mata ke arah warga. Namun akhirnya memilih mundur dan membawa pelaku yang telah ditangkap.
Selain menggerebek rumah-rumah warga, anggota gabungan juga melakukan penggeledahan di tenda pinggir rel kereta. Diduga modus mendirikan tenda di pinggir rel agar para pemakai tidak ketahuan petugas saat menggunakan narkotika. Ini yang sebelah sana. Mengungkap modus yang dipakai pengedar narkotika untuk menarik calon pemakai menggunakan narkotika. Selain menangkap pengedar, barang bukti berupa ganja, sabu, dan bong disita. Pelaku yang ditangkap langsung dibawa ke kantor BNNK Jakarta Utara. Ini ya, di mana kamu? Ini. Tiap orang yang hadir ke sana diajak untuk masuk ke dalam. Kemudian di dalam mereka minta untuk mencoba atau beli barang dari hasil yang sudah mereka siapkan terhadap bong-bong yang ada di lokasi. Oke. Pak, tadi sempat ada perlawanan. Iya, itu justru itu kita juga bingung ya. Waktu kita ke sana, memang kita sudah berpikir, sudah menganalisa dan mengantisipasi. Kalau ada perlawanan, ternyata benar. Ketika kita melakukan semacam penindakan di Coast Orange, masyarakat di circle daripada lokasi tersebut melakukan perlawanan. Di antaranya menggunakan samurai, mengeluarkan semacam kembang api dan mercon kepada kita untuk menghalau. Untuk mengulas sulitnya membongkar sindikat narkoba di sejumlah kampung di Jakarta, kita bahas bersama mantan Kabariskim, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat petang Pak Ito, semoga sehat-sehat selalu. Ya, selamat petang Mas Yuno. Ya Pak Ito, ini kita mengetahui bahwa kawasan Kampung Bahari ini menjadi zona merah peredaran narkoba dan ini bukan pertama kalinya upaya untuk penggerebekan yang terjadi dan ini ada perlawanan kembali. Anda melihatnya seperti apa? Apakah ada jaringan besar yang selalu melindungi di kawasan tersebut? Baik Mas Yuno, saya kira pengalaman saya dulu ya, saat tahun 80-an itu kan di daerah Senen, kemudian juga Kampung Ambon, Kampung Makassar, Kampung Bahari itu sudah sejak dulu itu menjadi target daripada untuk penegakan hukum terhadap penggunaan narkoba. Meskipun dulu masih levelnya itu jenisnya ganja dan lain sebagainya, ekstasi dulu ya. Sekarang ini kan kita sudah tahu masalah narkoba ini itu sudah sedemikian masif, sistematis, terstruktur, sudah menyebar secara luas di seluruh Indonesia dengan berbagai modus maupun jaringan yang sangat rapih, bahkan dilindungi ya di satu tempat itu menjadi semacam satu hal yang memang sulit untuk bisa melakukan penegakan hukum karena masyarakat di sana melindungi. Kenapa demikian? Tentu ini juga terkait dengan masalah ekonomi ya. Sekarang kan dalam kondisi masyarakat saat ini tidak semua baik-baik saja. Mereka juga tentunya masalah narkoba ini juga banyak sekarang menjadi sesuatu alternatif bagi seseorang itu untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, otomatis bagi orang lain juga, ya, sesuai dengan pengalaman saya dan beberapa literatur ya, itu juga kalau orang misalnya dalam keadaan susah, kalau dia sudah menggunakan narkoba, itu mungkin dia bisa sementara dia bisa menghilangkan permasalahan yang ada di dalam kehidupannya dia. Jadi memang sulit ya kalau misalnya kita tidak melakukan secara kolaboratif ya, yaitu dengan pemerintah juga. Kalau misalnya dulu Kampung Ambon itu dan Kampung Makassar pernah menjadi daerah percontohan untuk bagaimana menjadikan mereka itu bebas daripada kampung narkoba. Tapi kemudian kan kehidupan sosial di sana juga kembali kepada kehidupan masyarakat yang susah ya. Dan di sana kan sesuatu yang itu udah merupakan hal yang biasa Mas Yun. Ya, saya kira kembali lagi itu mungkin menjadi salah satu alternatif karena memang kita tahu bahwa narkoba itu adalah meskipun risikonya besar, tapi dia bisa menghasilkan sesuatu jaminan finansial yang cukup signifikan. Persoalan mereka nekat. Persoalan sosial ekonomi menjadi PR tersendiri, namun ini ada bentuk kamuflase di permukiman warga dan juga ada perlawanan warga bahwa melihat pada 2022 lalu juga polisi sempat menggerebek dan upaya membunyikan petasan adalah sebuah sinyal dan kemudian mereka juga memasang CCTV. Artinya ini terorganisir dan menurut Anda jaringan mana yang kemudian kalau berdasarkan pengalaman Anda ini terus berlangsung hingga saat ini? Ya, yang pertama kan lokasi ya.
lokasi pusat di sana itu mereka semakin canggih untuk Baik, tampaknya kami mengalami gangguan teknis melalui sambungan Zoom dengan Pak Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim. Untuk saat ini bahwa polisi telah menangkap 18 orang terkait dengan penggerebekan Kampung Bahari yang diduga menjadi tempat pengedaran narkoba. Polisi juga BNN menyebutkan bahwa ada 6 titik di mana menggerebek tempat pengedaran narkoba di kawasan Kampung Bahari. Untuk saat ini BNN masih terus melakukan penelusuran dan juga penyelidikan atas peredaran narkoba di Kampung Bahari. Oke. Pak itu untuk tadi bahwa bandar juga ada saat ini yang masih buron seperti Freddy Pratama dan juga jaringan ini terutama di kawasan permukiman warga yang padat penduduk, persoalan sosial ekonomi menjadi PR besar. Lalu seperti apa bagaimana polisi ataupun BNN dapat mengungkap dan mencegah dan memberantas peredaran narkoba ini? Pak Ito? Halo. Iya, jadi gini Mas Yuno ya. Kalau kita melihat permasalahan narkoba harus dilihat daripada aspeknya secara komprehensif ya. Ini juga sistem hukum yang masih lemah di negara kita. Kalau di negara-negara yang lain seperti Malaysia, Singapura dan lain itu kan hukuman mati. Tapi pernahkah kita menerapkan sistem hukuman dengan hukuman yang maksimal? Tanpa ada hukuman yang maksimal, justru mereka akan menjadi pengedar-pengedar yang ada memanfaatkan di lapas-lapas. Kita tahu kemarin kan salah satu artis yang sekarang di Nusa Kambangan, dia dari pengguna kemudian dia menjadi pengedar. Pengedarnya di mana? Di lapas. Tentunya ini kan sistem keamanan juga harus menjadi perhatian ya di lembaga. Kemudian sistem hukum. Orang itu dihukum kalau hanya dia dihukum seperti itu kan berkali-kali, sering sekali. Ya, contoh salah satu artis yang berkali-kali dia kena ya. Dan ini kan menunjukkan bahwa sistem hukuman kita terhadap masalah narkoba masih lemah ya. Sehingga tentunya ini harus bisa menjadi satu pertimbangan. Karena memang bukan hanya mengandalkan pada masalah sosial ekonomi ya, itu menjadi salah satu. Artinya BNN harus masalah, membongkar sindikatnya begitu ya Pak ya? Betul. Sindikat itu tidak mudah Mas Juno, saya ngalami betul. Karena sindikat ini semuanya luar biasa, mereka itu tersebar dan terstruktur, sistematis, bahkan dilindungi pula oleh beberapa oknum ya. Tentunya ini pekerjaan rumah bagi BNN, tapi tanpa sistem hukum yang sangat keras, tidak mungkin masalah ini akan bisa ditangani. Demikian Mas Jun. Penegakan hukum dari sistem hukum menjadi PR utama untuk memberantas narkoba di Indonesia. Sekali lagi terima kasih berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang. Mantan Kabar Eskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Sehat-sehat selalu Pak. Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi KPK menggeledah rumah dinas Gubernur Riau Abdul Wahid setelah penahanan dan penetapan tersangka di kasus dugaan korupsi dengan modus jatah preman. Kembali di Kompas Petang, Saudara. KPK menggeledah rumah dinas Gubernur Riau Abdul Wahid pada Kamis siang. Sejumlah petugas KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas Gubernur Riau. Penggeledahan dilakukan di Jalan Diponegoro, Pekanbaru Riau. Dengan pengawalan polisi, petugas KPK masuk ke rumah dinas Gubernur Riau Abdul Wahid. Rumah dinas merupakan rumah yang menjadi tempat tinggal Abdul Wahid sebelum ditangkap KPK. Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan di kantor PUPR Riau. Dalam rangkaian OTT, KPK belakangan menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid di tempat terpisah. Selain Abdul Wahid, KPK juga menangkap 9 orang lainnya, meliputi Kadus PUPR Arief Setiawan, Sekretaris PUPR Riau, 5 Kepala UPT, Kasih Pembangunan, 2 pengusaha rekanan proyek, serta 1 tenaga ahli Gubernur Riau. Dari pemeriksaan KPK, 3 orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Gubernur Riau Abdul Wahid, Kadis PUPR Riau Arief Setiawan, serta tenaga ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam.
OTT KPK yang berlanjut pada penetapan tersangka Gubernur Riau Abdul Wahid membuka tabir perilaku koruptif kepala daerah. Dalam kasus ini, KPK menemukan adanya praktik pemerasan terhadap pegawai dinas PUPR Riau oleh Gubernur nonaktif Abdul Wahid. Wakil Ketua KPK Johannes Tanak menyebut praktik ini dikenal dengan istilah jatah preman. Johannes Tanak bilang pegawai dinas PUPR Riau diminta menyetor dana proyek ke Abdul Wahid senilai 7 miliar rupiah sebagai imbalan atas penambahan anggaran dan keamanan jabatan. Bawahan yang tidak menuruti perintah diancam akan dimutasi atau dicopot dari jabatannya. Tidak menuruti perintah tersebut diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal sebagai istilah jatah preman. Selanjutnya, seluruh kepala UPT wilayah dinas PUPR PKPP beserta sekretaris dinas PUPR PKPP Riau melakukan pertemuan kembali dan menyepakati besaran fee untuk saudara AW sebesar 5% atau 7 miliar. KPK dalam kasus ini menyita uang sebesar 9.000 pound sterling dan 3.000 dolar AS atau setara 800 juta rupiah dan menangkap 9 orang lainnya selain Abdul Wahid. Pasca pemeriksaan, Abdul Wahid menolak berkomentar soal kasus yang menjeratnya. PKB asal partai Abdul Wahid memilih untuk menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke KPK. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bilang masih menunggu proses hukum yang dilakukan KPK. PKB menurut Muhaimin juga belum menerima permintaan pemberian bantuan hukum untuk Abdul Wahid. Ya kita tunggu aja apa yang KPK putuskan, kita ikut. PKB akan memberikan bantuan hukum nggak, Gus? Belum ada permintaan. Akan dipecat dari kader, Gus? Kita lihat, kita tunggu perkembangan. Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid bersama Kepala Dinas PUPR PKPP Muhammad Arif Setiawan dan tenaga ahli Gubernur Riau Dani M. Nur Salam sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan atau penerimaan hadiah di Pemprov Riau tahun anggaran 2025. Ketiganya diduga melakukan penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT, jalan, dan jembatan wilayah 1 hingga 6 Dinas PUPR PKPP dari 71,6 miliar menjadi 177,4 miliar rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Pendalaman kasus dugaan korupsi dengan modus jatah preman oleh Gubernur Abdul Wahid masih didalami oleh KPK. Lalu bagaimana sebenarnya celah praktik koruptif kepala daerah? Kita akan bahas bersama peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat petang Mas Zainur. Selamat sore. Ya, Mas Zainur, untuk saat ini bahwa modus klasik korupsi di sektor infrastruktur terutama di Provinsi Riau ini telah menjerat 4 gubernur. Lalu seperti apa Anda melihatnya bahwa kasus ini selalu berulang? Ya tentu menyedihkan ya, kuatrik 4 kali Gubernur Riau terjerat operasi tangkap tangan ya. Artinya tidak ada pembelajaran yang diambil dari kasus-kasus sebelumnya dan tidak pernah ada perbaikan sistem yang berarti yang signifikan sehingga kasus ini terus berulang. Kenapa? Karena memang sejauh ini tidak pernah ada perombakan terhadap misalnya bagaimana pemilihan kepala daerah itu harus dilakukan bersih tanpa ada politik uang dan juga menekan biaya politik. Kita tidak mungkin mengharapkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama ya. Kalau cara-cara pemilihan kepala daerah terus-menerus mengutamakan serangan fajar, high cost politik dengan pembelian perahu kepada parpol, ada sekian banyak pengeluaran yang harus ditanggung oleh calon kepala daerah, maka nanti kalau mereka sudah terpilih, yang akan dilakukan adalah mengembalikan modal politik sekaligus memupuk modal politik untuk kontestasi berikutnya. Nah, saya lihat memang ini adalah pelajaran yang kesekian kalinya dari korupsi di daerah yang terus berulang karena tidak berubahnya sistem pemilihan kepala daerah kita. Artinya Anda melihat adanya siklus korupsi sistemik terutama di kepala daerah? Betul.
Dan itu kan tidak jauh-jauh ya dari menggunakan kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah untuk mendapatkan keuntungan finansial, antara lain ya menjual paket-paket pengadaan barang dan jasa. Dan infrastruktur ini adalah salah satu sektor yang paling banyak dijual karena anggarannya sangat besar dan mudah untuk mencari orang-orang yang mau untuk membeli paket-paket ini. Mereka itu biasanya adalah para kontraktor, para pemborong, para penyedia barang dan jasa yang memiliki kekuatan finansial yang besar. Yang kedua, biasanya tidak jauh-jauh dari menjual kewenangan perizinan. Kalau ada perizinan yang dimiliki oleh kepala daerah ini, maka siapa saja yang ingin meminta perizinan harus membayar sejumlah uang. Yang ketiga biasanya adalah jual beli jabatan di daerah. Yang keempat biasanya adalah korupsi anggaran secara langsung yang ada di daerah. Nah, yang di Riau ini agak unik. Kenapa? Karena ini seperti sistem pemerasan gitu ya. Jadi kepala daerah meminta terlebih dahulu kepada orang-orang di PUPR untuk mengumpulkan uang. Dan nanti Mas, dari korupsi ini akan terjadi korupsi berikutnya. Korupsi akan menimbulkan korupsi yang baru. Kenapa? Karena kan mereka ini mengumpulkan uang dari berbagai sumber, sehingga nantinya mereka harus menutup ya uang-uang yang sudah diberikan kepada kepala daerah dan orang-orangnya ini. Dengan cara apa? Meminta juga jatah preman kepada para penyedia barang dan jasa, maupun kemudian melakukan fraud ya, melakukan pertanggungjawaban palsu, melakukan proyek-proyek palsu, sehingga dari satu korupsi akan melahirkan sekian banyak korupsi yang lain. Dan ujung-ujungnya infrastruktur yang terbangun adalah infrastruktur yang buruk, kualitas jalannya jelek, mudah rusak, sehingga sekali lagi ujung-ujungnya rakyat juga yang dirugikan. Dari ini tentu proyek jumbo di Riau yang anggarannya mencapai 177,4 miliar rupiah, dan ini menjadi bagian dari modus dari Abdul Wahid untuk memeras kepada kepala dinas maupun kepala UPT. Lalu seperti apa sebenarnya modus dan juga peran dari kepala daerah ini begitu leluasa? Apakah minimnya pengawasan terutama bagi kepala daerah? Ya, kalau kita lihat sebenarnya kan ada perbandingannya juga ya. Sesama provinsi di Sumatera, sebelum ini ada PUPR Sumatera Utara. Saat ini PUPR Provinsi Riau. Yang di Sumatera Utara waktu itu ada ijon ya, penjualan paket pengadaan barang dan jasa yang belum dikerjakan. Di situ ada tinjauan oleh Gubernur Sumatera Utara waktu itu, Bobi, dengan orang dinas PUPR, yaitu kepala dinasnya Topan, meninjau lokasi, kemudian si Topan ini menerima pemberian. Nah, sedangkan di Riau perbedaannya adalah kepala daerahnya yang langsung minta kepada PUPR untuk memberikan sejumlah uang, sehingga dinas PUPR ini mencari sumber uangnya dari berbagai cara gitu ya, termasuk kemudian mereka harus menggadekan barang miliknya dan seterusnya. Nah, kenapa ini terus-menerus terjadi? Ya betul sekali, tidak ada pengawasan ya. Kepala daerah ini kan orang tertinggi di daerah, tidak ada pengawasan terhadap mereka. Ya, inspektorat di daerah itu tumpul, tidak mampu melakukan pengawasan kalau yang menjadi sumber masalahnya adalah kepala daerahnya. Sehingga yang terjadi adalah pengawasan secara represif, yaitu oleh aparat penegak hukum. Biasanya ini hasil dari penyadapan. Ketika ada informasi yang diperoleh dari masyarakat mengenai akan terjadinya transaksi korupsi, biasanya KPK melakukan penyadapan, kemudian melakukan pembuntutan, mengumpulkan informasi, dan ketika ada penyerahan uang diikuti dengan operasi tangkap tangan itu tadi. Nah, sekali lagi, ini tidak ada pembelajaran, terus-menerus terjadi, terulang. Ini membuktikan bahwa sistem pemilihan kepala daerah kita itu perlu diperbaiki. Khususnya adalah menghilangkan high cost politik, menekan biaya politik. Biaya politik tertinggi adalah vote buying, menyuap pada pemilih. Yang kedua adalah kandidasi buying, menyuap kepada parpol. Ini yang harus diselesaikan ke depan. Bagi Anda seperti apa efek jera yang bisa dikenakan bagi Gubernur Abdul Wahid ini, terutama bisa jadi ini merupakan tindak pidana korupsi dan juga ada tindak pidana pemerasan. Lalu seperti apa pasal yang wajib untuk dikenakan dari KPK terhadap Abdul Wahid? Ya, tentu yang pertama ini adalah pemerasan dalam jabatan. Pemerasan pada prinsip dasarnya itu adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Tetapi pemerasan dalam jabatan adalah tindak pidana korupsi. Sehingga nanti KPK harus mengenakan terhadap Gubernur Riau ini
pasal pemerasan dalam jabatan yang itu merupakan tindak pidana korupsi. Yang kedua, harus juga dibongkar kemungkinan terjadinya pemerasan atau penerimaan suap atau gratifikasi di kasus-kasus sebelumnya. Biasanya orang pejabat kena OTT itu setelah melakukan kejahatan yang kesekian kali, sehingga KPK perlu bongkar, perlu review juga proyek-proyek yang lain atau ketika yang bersangkutan menjabat di tempat-tempat sebelumnya. Yang ketiga, harapannya ke depan ini juga bisa dilakukan penjeraan dengan mengembalikan kerugian negara, ya. Semua proyek-proyek yang sudah dicuri ini harus dikembalikan kepada negara. Yang kedua, harus dicabut nanti hak politiknya agar mereka ini tidak lagi bisa menduduki jabatan politik setidaknya untuk jangka waktu 5 tahun. Itu. Baik, kita terus cermati bagaimana pengusutan tuntas oleh KPK terkait dengan kasus korupsi yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid. Terima kasih atas perspektif Anda, Mas Zainur Rahman, peneliti Pukat UGM, telah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Dan saudara, beralih ke informasi lain, anggota TNI berinisial Prada HMN diduga tewas dianiaya senior di Barakyon Arhanud 4A AAY, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Prada HMN diduga mendapatkan kekerasan dari seniornya dengan dalih memberikan pembinaan. Keluarga Prada HMN meminta polisi militer terbuka terhadap hasil otopsi korban. Otopsi jenazah dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sulawesi Selatan. Korban sebelumnya sempat dibawa ke Rumah Sakit Syekh Yusuf Goa. Namun keluarga menemukan kejanggalan atas kematian korban dan meminta otopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Keluarga meminta transparansi dari TNI Angkatan Darat soal penyebab pasti kematian korban. Berharap sekali agar kiranya pihak polisi militer, penyidik khususnya yang menangani kasus ini agar bisa memberikan secara komprehensif tentang atau terhadap hasil otopsi adik kami. Sementara itu, 3 prajurit diperiksa Pomdam 14 Hasanuddin. Kapendam 14 Hasanuddin, Kolonel Kavaleri Budi Wirman mengatakan terkait kasus itu Pomdam telah melakukan pengembangan penyelidikan. Apakah ada unsur pidana dari perbuatan ketiga pelaku itu? Ini sekarang masih terus dikembangkan proses penyidikannya oleh Pomdam. Sampai sekarang masih diperiksa secara mendalam 3 orang. Ya, 3 orang ini diduga melakukan perbuatan yang ada unsur pidananya. Namun kita masih menunggu bagaimana hasil akhir dari Pomdam. Sementara baru 3 orang sudah diperiksa secara mendalam. Usai jeda, saudara, Mahkamah Agung meminta aparat menjamin keamanan Hakim Kamozaro Waru dan keluarganya pasca peristiwa kebakaran rumah Hakim Kamozaro. Harganya. Arahan Ketua Mahkamah Agung telah melakukan koordinasi dengan Kapolda Sumatera Utara dan Mabes Polri dengan Mabes Polri untuk memastikan untuk menjamin keamanan Hakim Dr. Kamozaro Waru SMH dan keluarganya serta seluruh aparatur Pengadilan Negeri Medan. Kami koreksi, tadi Mahkamah Agung berkoordinasi dengan Kapolda Sumatera Utara. Dan selain itu, saudara, Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia, Yasardin, menyebut sebelum rumahnya kebakaran, Hakim Kamozaro sering menerima panggilan telepon misterius dari nomor berbeda-beda. Yasardin menambahkan, yang terbakar adalah kamar utama. Di ruangan itulah semua dokumen penting, surat berharga, serta barang pribadi disimpan. Tapi memang menurut informasi yang bersangkutan itu sebelum terjadinya kebakaran ini sering ditelepon. Dan ditelepon itu tidak dijawab, hanya sekedar mengganggu gitu. Ya, mengganggu, ditelepon, diajak bicara nggak mau, tapi itu sering terjadi. Nah, ini
Kalau dikatakan indikasi ya boleh juga indikasi. Ya, tapi belum bisa kita pastikan berhubungan dengan perkara yang bersangkutan, ya, yang sedang menjadi perhatian masyarakat, terutama masyarakat Sumatera Utara. Hakim Hamozaro Waruwu menegaskan tidak akan pernah mundur dalam menjalankan tugasnya sebagai Hakim Tipikor. Menurutnya, insiden itu tidak akan menggoyahkan semangatnya untuk menegakkan keadilan. Keluarga Waruwu juga telah membuat laporan resmi ke Mapolsek Sunggal. Kebakaran terjadi saat rumah dalam keadaan kosong dan hakim tengah memimpin sidang. Cuma tadi saya bilang tadi sama pimpinan di kantor, saya bilang saya tidak pernah mundur dalam menjalankan tugas dengan segala tantangan yang ada, dengan apa yang terjadi pada kami hari ini. Saya anggap itu sebuah tantangan dan Tuhan pakai kami lebih kuat lagi untuk menjalankan segala tugas, karena kehidupan dunia hanya sebentar. Sementara itu, tim gabungan Polrestabes Medan bersama Polda Sumatera Utara hingga kini masih menyelidiki penyebab kebakaran yang terjadi di rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan. Olah TKP lanjutan sudah dilakukan, termasuk memeriksa beberapa ruangan lain di rumah yang terbakar. Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang mengetahui peristiwa kebakaran itu, termasuk pemilik rumah. Bersama dengan Inavis dan bersama dengan tim laboratorium forensik, kita akan melihat sumber apinya dan kita padukan dengan hasil olah TKP dan kita padukan dari hasil keterangan para saksi dan pemilik rumah. Nanti apabila sudah selesai hasil olah TKP, nanti apabila sudah ada hasil dari laboratorium forensik dan sudah kita komplit dengan hasil keterangan tambahan lainnya berdasarkan investigasi mendalam, kami akan segera tentukan hasilnya dan akan kami sampaikan selanjutnya. Hamozaro adalah hakim yang telah beberapa kali menyidangkan kasus korupsi, termasuk kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara yang melibatkan nama Topan Ginting, mantan Kadis PUPR Pemprov Sumut. Topan Ginting disebut-sebut memiliki hubungan dekat dengan Gubernur Sumut Bobi Nasution. Rumah pribadi Hakim Hamozaro Waruwu, Hakim Tipikor di Pengadilan Negeri Medan yang menyidangkan perkara korupsi di Dinas PUPR Sumatera Utara terbakar. Apakah ini bentuk teror terhadap kerja seorang hakim? Kami akan bahas bersama dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, dan juru bicara MA, Yanto. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Prof Yanto, ketika KY saja turun tangan untuk melakukan investigasi, kalau dari MA apakah juga menemukan ada kejanggalan? Ya, dari Mahkamah Agung, begitu mendapat laporan secara lisan dari yang bersangkutan, maka kemudian langsung menelpon Kapolda Medan untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran tersebut. Itu. Dan kemudian juga minta untuk melakukan perlindungan kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara korupsi tersebut. Kasus apa Pak? Maksudnya perkara apa? Ya, semua perkara yang ditangani dia kan sedang menangani perkara. Ya, kami minta perlindungan, pengawasan sambil menunggu hasil penyelidikan terhadap kebakaran rumah tersebut. Apakah di kemudian hari kebakaran rumah tersebut kebakaran biasa atau kemudian kebakaran tersebut merupakan peristiwa pidana. Seperti itu. Dan artinya di Mahkamah Agung langsung mengontak kepada Kapolda Sumatera Utara. Termasuk kepada majelis hakim lain yang menangani kasus korupsi Dinas PUPR di Sumut, Prof? Ya. Ketua Mahkamah Agung meminta langsung untuk melakukan pengamanan dan perlindungan kepada para hakim di Sumatera Utara. Kalau soal ancaman yang diterima oleh Pak Hamozaro itu juga didengar oleh MA, itu berapa lama ancaman diterima? Ya, yang bersangkutan menyampaikan sering menerima telepon, tapi begitu diangkat, ya tidak ada suara.
Ya itu. Jadi begitu ada telepon dan teleponnya nomornya bergonta-ganti seperti itu. Itu sudah berapa lama, Prof? Sering ya, sering. Bahkan yang bersangkutan bilang lebih dari 10 kali. Cuman begitu diangkat tidak ada suara gitu. Tapi kalau dari MA melihat ada kaitannya kah Pak kasus kebakaran yang menimpa rumah Pak Kamuzaro dengan kasus yang sedang ditangani di kasus PUPR Sumut? Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, untuk melakukan penyelidikan. Ya, apakah peristiwa tersebut kebakaran biasa atau memang kebakaran tersebut menjadi ada peristiwa hukumnya seperti itu. Nah, dari situ nanti dari hasil penyelidikan kepolisian, ya lembaga baru mengetahui tentunya, karena yang melakukan penyelidikan kan kepolisian seperti itu. Oke, kalau dari Mbak Bivitri, apa yang Anda lihat dari kasus ini? Anda melihat seberapa kuat kaitannya antara kasus kebakaran ini dengan kasus yang sedang ditangani, yaitu kasus korupsi di PUPR Sumut? Saya melihatnya sih kuat sebenarnya, walaupun kita nggak bisa konklusif ya, karena sedang diselidiki oleh kepolisian. Tapi kan begini, pertama-tama kalau ada peristiwa kayak seperti ini, kita akan melihat dulu kebakarannya seperti apa. Dan kita tahu ini bukan kebakaran yang satu pemukiman, perumahan begitu ya, beberapa rumah terbakar. Tapi ini khusus, bahkan di sebuah kamar di mana memang ada barang-barang berharga dari yang bersangkutan. Kedua, kita akan lihat ini siapa nih yang jadi korban. Nah, nanti dari situ kita akan lacak latar belakang dari korban dan apa yang sudah ditangani. Nah, korbannya jelas di sini, apalagi dia adalah seorang hakim. Hakim itu dalam secara internasional, prinsip universal maupun dalam Undang-Undang Dasar negara kita memang ditempatkan sebagai suatu kekuasaan kehakiman yang independen. Dia akan selalu terancam posisinya karena dia akan mendeliver keadilan gitu, memberikan keadilan melalui putusannya. Nah, jadi dari profil yang kedua tadi ya, dari profilnya bahwa ia adalah seorang hakim, kita akan lihat perkara yang ditangani. Jadi meskipun kita belum tahu keputusan atau hasil penyelidikan dari kepolisian, dari dua indikasi itu saja menurut saya sih sudah cukup kuat kaitannya dengan perkara yang ia tangani, terutama kaitannya dengan Dinas PUPR tadi, Mbak. Dan Anda melihat ini juga adalah bentuk intimidasi kepada hakim yang bersangkutan berarti? Dari polanya, iya. Saya melihat ini intimidasi ya, karena diikuti kan kita juga membacanya dalam konteks yang lebih besar. Seperti diceritakan tadi oleh Prof. Yanto, sebelumnya ternyata juga ada panggilan-panggilan seperti itu yang kita jangan remehkan. Karena posisi hakim ini memang istimewa, apalagi menangani kasus korupsi yang melibatkan tidak hanya jabatannya yang penting, yang ada kaitannya dengan korupsi tentu saja, tapi juga kaitannya dengan sebuah jaringan kejahatan yang lebih besar, karena kalau korupsi itu pasti nggak mungkin sendirian, seperti halnya pembunuhan atau pencurian begitu. Prof. Yanto, ketika MA juga meminta adanya perlindungan untuk majelis hakim yang sedang menangani perkara yang saat ini sedang dilakukan, termasuk juga tadi kasus di Dinas PUPR, apakah artinya MA juga mencurigai ada kaitan ke arah sana, atau soal ancaman juga ada kaitan ke arah sana? Ya, lebih dari preventif lah, Pak. Kita menjaga karena kan sudah ada peristiwa kebakaran. Walaupun harus kita buktikan dulu apakah kebakaran tadi kebakaran biasa atau peristiwa hukum. Oleh karena itu Mahkamah Agung ya sedini mungkin untuk menjaga, memberikan perlindungan kepada majelis hakim, dan langsung ya Pak Ketua Mahkamah Agung telah meminta dan saya juga telah telepon langsung kepada Kapolda Medan, dan alhamdulillah yang Kapolda Medan menindaklanjuti untuk segera memberikan pengamanan dan perlindungan kepada majelis hakim di Pengadilan Negeri Medan. Prof. Yanto memastikan artinya semua hakim di PN Medan atau hanya untuk kasus Dinas PUPR saja yang dapat perlindungan? Iya, tentunya semua tentunya. Khususnya majelis hakim yang menyidangkan perkara yang sedang berjalan ya, khususnya itu. Oke. Mbak Bivitri, ketika perlindungan secara khusus diminta untuk majelis hakim sedang menangani kasus besar, diduga terkait dengan orang-orang besar, apa yang seharusnya tidak boleh luput dari pandangan KY dan juga polisi ketika menangani kasus kebakaran ini? Yang pasti kita harus menggunakan momentum ini untuk mengingatkan kembali, itu kewajiban negara dengan seluruh aparatnya, termasuk Komisi Yudisial,
kepolisian, juga bahkan presiden, supaya independensi kekuasaan kehakiman ini terjaga gitu. Jadi saya kira dalam konteks yang ini Komisi Yudisial kan lebih masuk sebenarnya kepada persoalan etik biasanya ya, tapi tentu saja secara kelembagaan ia bisa memberikan dukungan-dukungan moral maupun politik kepada Mahkamah Agung yang tengah melakukan perlindungan untuk menjaga martabat hakim gitu. Tapi saya kira tentu saja yang tidak boleh luput adalah dicek lagi sebenarnya peristiwa apa yang mengikuti sebelum terjadinya kebakaran dan sesudahnya juga. Dan yang kedua, harus dilacak betul kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani. Jadi nanti akan makin terlihat tuh kaitannya dengan menjaga independensi hakim tadi, dan disinilah peran Komisi Yudisial juga sangat kita butuhkan untuk mendukung ini semua ekosistem peradilan nih harus kerjasama dengan baik ya. Ini momentum yang paling pas untuk bilang, hey, jangan lupakan, ini adalah lembaga yang sangat-sangat penting untuk membangun negara hukum kita. Jangan sampai diacak-acaknya oleh kekuatan politik, juga melalui intimidasi yang sangat kasar seperti ini ya. Kebakaran itu kan sesuatu yang sebenarnya luar biasa terlihat begitu. Artinya juga kekuasaan yang mungkin ya, kita masih indikasi sebenarnya tengah melakukan kegiatan seperti ini, cukup percaya diri untuk menunjukkan bisa dilihat oleh mata publik secara jelas intimidasi yang dilakukan terhadap hakim yang tengah menangani perkara tertentu. Kalau dari Prof Yanto, Anda melihat dari pemeriksaan sementara, olah TKP sementara dari polisi, koordinasi Anda juga dengan Pak Hamozaro, Anda menduga ada kesengajaan tapi dalam kasus kebakaran ini, Prof? Ya, kami tidak bisa menduga-duga ya. Kalau menduga-duga, ya namanya orang menduga-duga, tapi kan lebih pastinya kita menunggu sepenuhnya hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian ya. Kita tunggu bagaimana hasilnya, apakah betul-betul kebakaran ini peristiwa hukum atau kebakaran biasa. Tentunya saya kira tidak terlalu lama itu hasilnya akan segera ketahuan seperti itu, Pak. Kalau perlindungan yang secara spesifik diminta untuk majelis hakim itu perlindungan seperti apa, Prof? Tapi? Ya tentunya kan ada yang namanya pelindungan itu kan ada pengawalan yang tertutup terbuka, kan seperti itu ya. Apakah nanti yang diberikan itu seperti apa? Sepenuhnya kepada kepolisian ya. Kepada kepolisian untuk memberikan perlindungan dan pengamanan kepada majelis hakim atau kepada para hakim di Pengadilan Negeri Medan, khususnya majelis hakim yang sedang menangani perkara korupsi tersebut. Prof Yanto, mau penegasan juga, apakah Pak Hamozaro ini memang ada ketika di persidangan ia juga kerap meminta dihadirkannya saksi-saksi besar dalam kasus dugaan korupsi Dinas PUPR di Sumut? Ya, kalau di berita kan seperti itu ya, di berita, di media. Ya, di media, cuman kemudian yang bersangkutan kan memang sering sebelum peristiwa kebakaran itu sering mendapat telepon-telepon, ya, berapa kali mendapat telepon, tapi begitu diangkat tidak ada suara. Dan itu nomornya berganti-ganti seperti itu. Oke, kalau dari Mbak Bivitri artinya perlindungan seperti apa yang harus diberikan kepada seorang hakim terutama yang sedang menangani kasus besar? Ya, pertama pasti fisik ya, dan fisik itu bisa diberikan yang paling formal dan paling kelihatan tentu saja kepolisian, karena memang tugasnya di situ untuk menjaga ketertiban, penegakan hukum. Tapi yang kedua juga saya kira dari pihak Mahkamah Agung juga perlu memberikan perlindungan dalam arti misalnya memberikan semacam kepastian akan perlindungan digital. Mungkin bisa dibantu juga oleh kepolisian, gimana caranya supaya tidak ada hacking, doxing, dan hal-hal yang sifatnya menyalahgunakan data digital. Dan kemudian tentu saja dukungan dari pihak Mahkamah Agung secara institusi mungkin sifatnya lebih kepada dukungan mental begitu ya, keluarganya juga didukung dan hal-hal lainnya supaya benar-benar yang saya dengar kan beliau itu memang seringkali meminta supaya dihadirkan saksi. Tapi kan itu tugas hakim memang begitu. Nah, jadi itu yang mesti dilindungi ketika ia menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang kekuasaan kehakiman, berarti harus dilindungi baik oleh aparat keamanan, kepolisian, maupun oleh institusi Mahkamah Agung yang menaungi para hakim. Oke, integritas dan keberanian hakim itu yang juga harus dilindungi. Prof Yanto, juru bicara MA, dan Mbak Bivitri Susanti, dosen STIH Jentera, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Oke, sama-sama Mbak.
Kami masih akan kembali dengan informasi Wali Kota baru New York, Zohran Mamdani, mengumumkan tim yang semuanya perempuan untuk memimpin transisinya ke Balai Kota New York. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang. Saudara, Wali Kota baru New York, Zohran Mamdani, mengumumkan tim yang semuanya perempuan untuk memimpin transisinya ke Balai Kota New York. Politisi Partai Demokrat Sosialis berusia 34 tahun ini kini dihadapkan pada tugas mewujudkan agenda keterjangkauan yang ambisius di tengah tantangan birokrasi Balai Kota dan pemerintahan Trump yang tidak bersahabat. Mamdani berjanji akan memantau Badan Imigrasi dan menegakkan hukum bea cukai agar menegakkan standar hukum yang sama bagi warga New York. Lebih dari 2 juta warga New York memberikan suara dalam pemilihan. Jumlah ini merupakan yang terbesar dalam pemilihan wali kota dalam kurun waktu 50 tahun menurut Komisi Pemilihan Kota New York. My message to ICE agents and to everyone across this city is that everyone will be held to the same standard of the law. If you violate the law, you must be held accountable. And there is sadly a sense that is growing across this country that certain people are allowed to violate that law, whether they be the president or whether they be the agents themselves. And what New Yorkers are looking for is an era of consistency, an era of clarity, an era of conviction. And that is what we will deliver to them. Zohran Mamdani terpilih sebagai wali kota muslim pertama dan sekaligus termuda di New York. Kemenangannya menandai perubahan besar dalam peta politik di kota terbesar di Amerika Serikat. Zohran mengusung visi kota yang lebih setara, inklusif, dan berorientasi pada keadilan sosial di tengah ketimpangan ekonomi yang mencolok di New York. Hal inilah yang membuat banyak pemilih generasi muda memilihnya. Sementara itu, Presiden Donald Trump dalam perayaan 1 tahun ia terpilih kembali untuk masa jabatan kedua berbicara di forum para pemimpin bisnis dan atlet global tentang apa yang dianggapnya sebagai pencapaian ekonomi. Trump bahkan menyebut, kita memiliki ekonomi terbaik saat ini, namun banyak orang tidak menyadarinya. Dalam pidatonya, alih-alih menawarkan ide baru, Trump justru mengulang tema lama tentang pemberantasan kejahatan, penolakan hak transgender, dan penerapan kebijakan imigrasi yang ketat. Ia bahkan menambahkan, kita kehilangan sedikit kedaulatan di New York karena kemenangan Mamdani. On November 5th, 2024, the American people reclaimed our government. We restored our sovereignty. We lost a little bit of sovereignty last night in New York, but we'll take care of it. Don't worry about it. And I'm pleased to report that today the United States has the strongest economy, the strongest borders, the strongest military, the strongest friendships, and the strongest spirit of any nation anywhere. We have the greatest economy right now. A lot of people don't see that. Usai jeda, Saudara, Presiden Prabowo Subianto membantah isu dirinya dikendalikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Presiden Prabowo membantah isu dirinya takut pada Jokowi. Prabowo memastikan dirinya dan Jokowi bersahabat baik. Prabowo menegaskan Jokowi tak pernah menitipkan apapun. Ia meminta publik mengakui hasil kinerja kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun. Sebelumnya, beberapa isu menerpa Jokowi hingga menimbulkan spekulasi hubungannya renggang dengan Prabowo. Isu tersebut diantaranya dugaan ijazah palsu, pencopotan beberapa menteri orang Jokowi, dan dugaan markup proyek Wush. Dan ini juga kenapa saya tadi ingatkan, saya minta Pak Jokowi diundang, ya. Karena saya lihat kok ada mulai budaya yang tidak baik, ya. Pemimpin dikuyu-kuyu, dicari-cari. Pada saat berkuasa disanjung-sanjung. Ini budaya apa? Ini harus kita rubah, ya kan? Ini harus kita rubah. Saya bukan
Prabowo takut sama Jokowi, Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Nggak ada itu. Pak Jokowi itu nggak pernah nitip apa-apa sama saya. Ya saya harus katakan yang sebenarnya, kan begitu. Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi. Nggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Oke, aku hopeng sama beliau, kok takut? Iya kan? Sudahlah, saudara-saudara. Beliau memimpin 10 tahun, diakui dunia bagaimanapun. Inflasi di bawah beliau cukup bagus, pertumbuhan bagus, iya kan? Come on, harus kita yang bener lah, yang jujur lah, ya kan? Ngono yang ngono gitu, ya kan? Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Jokowi kerap terjalin. Terakhir, Jokowi sowan ke kediaman pribadi Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu 4 Oktober lalu. Kala itu pertemuan keduanya berlangsung tertutup selama 2 jam. Menurut Mensesnek Prasetyo Hadi, keduanya membahas masalah-masalah kebangsaan, termasuk memberikan masukan terkait beberapa masalah. Sebelumnya pada 20 Juli lalu, Prabowo terbang ke Solo untuk menghadiri Kongres PSI. Dalam kunjungannya kala itu, Prabowo menyambangi rumah Jokowi di Gang Kutai Negara nomor 1, didampingi Wapres Gibran Rakabuming. Prabowo mengungkap beberapa isi pertemuannya dengan Jokowi yang berlangsung kurang lebih 30 menit, yakni cerita berbagai capaian diplomatik yang ia lakukan selama lawatan ke sejumlah negara. Lalu apa yang membuat Prabowo tiba-tiba menyinggung soal hubungannya dengan mantan Presiden Joko Widodo di sebuah acara resmi? Dan apa pesan politis di balik bantahan Prabowo bahwa ia tidak dikendalikan Jokowi? Kita bahas bersama politisi Partai Golkar Nurdin Halid dan juga pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bicara isu yang sedang ramai dan juga secara timeline ya Bung Ray. 2 hari lalu Pak Prabowo bilang kalau WUS akan menjadi tanggung jawab dia, akan diambil alih lah sama pemerintah. Hari ini bilang kalau Pak Prabowo tidak dikendalikan sama Pak Jokowi. Kalau Anda dari kacamata politik melihat ada benang merahnya di antara kedua ini nggak? Ini kayaknya semacam respon terhadap isu yang berkembang akhir-akhir ini setelah beliau menyatakan akan mengambil alih tanggung jawab terhadap hutang WUS ya, yang disebut kalau beliau akan siap untuk membayarnya. Kalau kita lihat reaksi publik, orang mengaitkan bahwa kalimat atau pidato Pak Prabowo yang menyebut beliau akan mengambil alih hutang WUS itu sebagai tekanan dari mantan presiden yang sebelumnya kepada Pak Prabowo. Jadi mungkin pada pidato hari ini beliau mau menegaskan bahwa kebijakannya untuk mengambil alih hutang WUS itu bukan dalam konteks tekan-tekanan itu, tapi ya semata-mata murni sebagai pendapat beliau, hasil kajian beliau, lalu menetapkan bahwa beliau mengatakan mengambil alih tanggung jawab terkait dengan hutang WUS itu gitu. Jadi itu satu segi menepis berbagai ciutan publik lah ya terkait dengan dugaan adanya tekanan dari Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo terkait dengan pelunasan hutang itu gitu. Tapi berarti kalau Pak Prabowo sampai belak-belakan mengklarifikasi, apakah bisa dibilang Pak Prabowo juga kayaknya mulai terganggu deh dengan kabar ia tertekan oleh Pak Jokowi? Persis. Artinya kan beliau tetap ingin memperlihatkan bahwa beliau betul-betul tidak dikendalikan oleh siapapun. Beliau tetap adalah sebagai satu-satunya dalam pengertian yang pejoratif ya, bahwa presiden gitu. Nah, jadi mungkin pada tingkat tertentu respon publik yang kelihatan agak mungkin di luar dugaan Pak Prabowo, itu yang membuat beliau sekarang menegaskan bahwa keputusan ini nggak ada kaitannya dengan tekan-menekan antara beliau dengan Pak Jokowi. Jadi ini semacam pernyataan bahwa beliau murni mengambil alih tugas tanggung jawab ya soal WUS itu gitu. Okay. Nah, karena boleh jadi memang reaksi publik yang kelihatan begitu tinggi yang mengaitkan soal hubungannya dengan Pak Jokowi selama ini sebagai cara Pak Prabowo ya istilahnya itu ya katakanlah untuk mengambil alih
ya tanggung jawab terkait dengan makin tingginya perhatian publik terkait pengadaan bus ini. Oke, nah kalau dari Pak Nurdin, ini kan sebenarnya bukan pertama kali Pak Prabowo di forum besar membahas soal hubungan dengan Pak Jokowi. Tapi kalau menurut Anda, apa kepentingan Pak Prabowo sampai harus mengklarifikasi itu di sebuah forum besar? Jadi saya kira apa yang disampaikan Pak Prabowo tidak lebih daripada sebuah respon positif ya terhadap isu-isu, namanya juga isu ya, isu yang berkembang yang menurut beliau dan menurut saya juga itu mungkin menurut Bunda juga itu tidak baik gitu ya. Artinya bukan budaya kita. Memang sekarang ini dalam proses demokrasi bangsa Indonesia itu sudah mulai tidak pada berlandaskan nilai. Mudah-mudahan tidak cenderung kebablasan. Padahal kita punya budaya Pancasila. Nah, kita mesti pahami bahwa seringkali Pak Prabowo sebagai presiden itu menyatakan bahwa kita harus menghargai pemimpin yang telah memimpin negeri ini. Apapun kekurangannya pasti banyak jasanya. Nah, jasanya itu kita kita harus kenal, kita harus hargai. Kemudian kekurangannya tugasnya Pak Prabowo untuk melanjutkan proses pembangunan mulai dari Presiden Soekarno, Pak Harto, Gus Dur, Ibu Mega, SBY, Pak Jokowi. Beliau mengatakan kita harus menghargai jasa para pemimpin yang lalu. Tapi memang sekarang ini ya itulah dampak negatif daripada proses demokrasi kita. Kita terkadang keterbukaan tanpa nilai, keterbukaan tidak berlandaskan hukum, apalagi meninggalkan jauh dari budaya Pancasila. Pak Prabowo adalah seorang Pancasilais yang paham betul tentang 36 butir nilai-nilai Pancasila. Saling menghormati, saling menghargai, saling mengerti. Budaya ini yang harus kita pelihara. Itu yang dikatakan ini sangat berbahaya. Kalau sering memfitnah para pemimpin, menjelek-jelekan para pemimpin, itu terlepas dari kekurangannya jasanya pasti banyak. Persoalan Pak Prabowo mengatakan bahwa Gus tanggung jawab, ya memang harus tanggung jawab negara. Nah, kalau bicara tanggung jawab negara, tanggung jawab presiden, itu pernyataan sebagai seorang pemimpin yang taat, yang patuh terhadap tugas dan tanggung jawabnya, apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang menjadi kewajibannya, apa yang harus dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, tapi jangan Pak Nurdin, lupa, itu misalnya, itu memang B2B, tapi B2B dengan siapa? BUMN. BUMN milik siapa? Milik negara. Ketika kita bicara negara, apakah penanggung jawabnya adalah presiden? Jadi itu pernyataan seorang pemimpin yang harus kita patuh, justru kita apresiasi, kita hargai. Kemudian kenapa soal dikaitkan dengan Pak Jokowi? Nah, kalau berarti waktu Pak Jokowi juga presiden, dikaitkan dengan Pak SBY dengan lain-lain. Tidak begitu cara kita memandang peralihan kepemimpinan dari 5 tahun ke 5 tahun dan seterusnya. Oke, tapi Pak Nurdin, kalau misalnya kita melihat dari konteks Pak Prabowo yang bilang kalau dia tidak dikendalikan oleh Pak Jokowi, Anda melihat ini sebagai bentuk Pak Prabowo mau menegaskan independensinya sebagai presiden? Pak Prabowo tidak mungkinlah ditekan oleh siapapun ketika tidak berdasar kepada apa yang menjadi program Asta Cita yang merupakan visi misi beliau. Tidak, saya yakin Pak Prabowo kan seorang pemimpin yang mudah ditekan, ya, mudah diatur-atur. Nggak mungkin itu. Apalagi seorang presiden yang beri kekuasaan oleh beliau adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Itu tidak masuk di akal kalau ada orang mengatakan bahwa Pak Prabowo ditekan-tekan oleh Pak Jokowi atau siapapun. Nggak mungkin itu. Itu sangat sebuah pendapat yang tidak faktual, tidak punya dasar yang rasional itu. Oleh karena itu marilah kita mencerahkan rakyat. Jangan para pemimpin, teman-teman para pencinta demokrasi, rakyat yang cinta demokrasi, jangan kita tidak mencerah sebuah pernyataan yang tidak mencerahkan daripada demokrasi rakyat. Dan yang paling penting adalah mari kita melaksanakan demokrasi dengan tetap berlandaskan nilai budaya bangsa kita. Oke, tapi kalau dari Bung Rey melihatnya memang Pak Prabowo sekarang sudah independen sebagai seorang presiden, tidak ada bayang-bayang Pak Jokowi atau masih ada tarik-menarik kepentingan politik? Iya, kalau kita ikuti alur berpikirnya Pak Nurdin ya, memang Pak Prabowo itu boleh dibilang tidak lagi terkait dengan Pak Jokowi gitu. Beliau independen, itu alur berpikirnya. Makanya persis seperti yang berulang kali saya sebut, hubungan Pak Prabowo dengan Jokowi itu sebetulnya retak. Meskipun berulang-ulang kali disebutkan oleh Pak Prabowo bahwa beliau baik-baik saja hubungannya dengan Pak Jokowi gitu. Tapi itu tentu saja sebagai hubungan pertemanan ya. Sebab hubungan baik itu kan banyak ragam-ragamnya. Saya dengan Pak Nurdin banyak berbeda tapi juga tetap berteman baik gitu. Jadi ada teman kongko-kongko, ada teman ngopi-ngopi, ada teman
bisnis, ada teman macam-macam, tapi belum tentu itu teman politik. Nah, Pak Prabowo kelihatan mau menegaskan hubungan saya dengan Pak Jokowi itu hopeng kok gitu ya. Ya, hubungan manusia dengan manusia, ya presiden dengan mantan presiden ya. Tapi hubungan politik belum tentu. Nah, itulah mengapa pandangan tadi yang disebutkan oleh Pak Nurdin bahwa Pak Presiden Prabowo itu murni berdiri di atas kakinya, iya gitu. Artinya hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu belum tentu melekat. Boleh jadi itu retak gitu. Tetapi di dalam dunia politik ini ya kan harus ada yang disebut dengan tarik ulur. Kadang-kadang kita ulur, kadang-kadang kita tarik. Nah, karena bagaimanapun Pak Jokowi tetap penting bagi kekuasaan Pak Prabowo, sehingga nggak mungkin akan dilepas begitu saja. Itu yang saya istilahkan itu diretakkan, tapi tidak dibelah. Tapi contoh tadi keretakan politiknya itu gimana, Bung Rey? Maksudnya? Contoh tadi kan maka sebetulnya kan cara melihatnya itu adalah bukan dari aspek kata-kata. Kan kalau Pak Prabowo itu kan selalu melihat menjelaskan dengan saya hopeng kok dengan Pak Jokowi, kadang-kadang ngopi-ngopi ya kan, ngopi-ngopi kan teman ngopi kan oke-oke aja kira-kira gitu ya. Nah, harus dilihat dari soal seberapa besar peranan politik yang diberikan kepada keluarga Pak Jokowi. Dalam hal ini misalnya Gibran, dalam hal ini misalnya Pak Prabowo gitu. Itu cara melihatnya. Nah, sejauh ini justru yang saya lihat adalah makin sempitnya peranan Gibran dan juga peranan Pak Jokowi dalam pemerintahan Pak Prabowo itu. Oke, kita tetapi kan keretakan itu tidak boleh diumbar kepada publik karena itu memperlihatkan sesuatu yang berbeda dengan filosofinya Pak Prabowo sendiri yang yang menginginkan semua pemimpin itu kelihatan akur-akur saja. Meskipun sebetulnya di dalamnya ya saling ini, saling itu, ya kan? Sikat sana, sikat situ. Oke, kalau gitu kita tanya dulu ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, itukah yang juga dilihat oleh Golkar di kabinet saat ini? Jadi kalau Bu Rey mengatakan sudah ada keretakan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, kemudian Mas Gibran semakin mengecil perannya, saya tidak melihat itu secara faktual dalam praktek ketatanegaraan, dalam melaksanakan program. Ya buktinya sidang kabinet Pak Gibran hadir, kemudian ikut juga melaksanakan penugasan untuk meresmikan beberapa proyek dan sebagainya. Jadi dia kan memang pembantu presiden. Jadi apa yang dilakukan oleh Wapres adalah apa yang ditugaskan oleh presiden. Ini kita tidak bisa pandang sebagai wah ini semakin mengecil perannya, kemudian ini tanda-tanda keretakan. Itu sangat jauh itu Bung Rey. Kemudian Golkar memandang bahwa di sekarang pemerintahan Pak Jokowi itu solid sekali, ya sudah sangat solid. Dan sering kita berjumpa dengan berdiskusi dengan Ketua Umum Pak Bahlil, baik sebagai Ketua Umum Golkar maupun Menteri SDM, sering menciptakan suasana baik suasana kebatinan maupun suasana faktual di sidang kabinet, kemudian sidang rapat terbatas dan sebagainya. Itu sangat kompak, sangat dinamis itu. Nah, oleh karena itu maka kita harus melihat bahwa suatu hal yang penting bagi Pak Prabowo, yang menurut saya ya presiden-presiden yang lalu bukan melaksanakan seperti Pak Prabowo, yaitu menghargai pemimpin yang telah tergantikan. Kemudian dia sering berkomunikasi. Kalau misalnya Pak Prabowo kan mengatakan juga bahwa saya tidak malu mengatakan Pak Jokowi guru politik saya, itu dikatakan Pak Prabowo. Kenapa? Karena banyak pertimbangan waktu beliau menjadi calon presiden, di mana telah 2 kali dikalahkan oleh Pak Jokowi. Kemudian waktu menjelang pemilihan presiden misalnya strategi kampanye dan sebagainya, sering berdiskusi, tukar informasi dengan seri informasi dengan Pak Jokowi, sehingga sudah mengatakan itu hal yang biasa, hal yang wajar gitu. Sama Pak Nurdin meyakini Pak Jokowi perannya hanya untuk memberikan masukan, tidak lebih dari itu. Lah, kan wajar saja dalam era demokrasi, komunikasi politik itu penting. Komunikasi para pemimpin yang telah digantikan itu sangat penting. Itu harus diberi contoh supaya ketika terjadi suatu persaingan, kemudian tidak menghadirkan dari perbedaan yang menjurus kepada pertentangan. Ya, dulu kan ada pendukung Pak Jokowi, ada pendukung Pak Prabowo, gitu. Nah, pada saat selesai dulu kampanye, selesai pemilihan presiden, ini kan bagaimana terjadi benturan antara dua pendukung ini? Itu ditunjukkan oleh Pak Prabowo sehingga dia masuk ke kabinetnya Pak Jokowi. Nah, setelah terjadi presiden, dia telah menghargai Pak Jokowi. Komunikasi politik dalam demokrasi penting, apalagi kita sekarang.
Demokrasi kita sudah sangat liberal, sudah jauh meninggalkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, sudah jauh meninggalkan apalagi demokrasi Pancasila. Itu sudah kita harus kembalikan itu. Maka Bung Rai, saya sering mengatakan, saya salah satu manusia Indonesia yang memahami Pancasila. Kita harus kembali kepada Undang-Undang 45 itu, sehingga demokrasi Pancasila putuskan. Bukan seperti sekarang, semua bablas sekarang ini. Kita sudah kebebasan berpendapat penting dalam sebuah demokrasi. Tapi kebebasan berpendapat bukan sebebas-bebasnya tanpa nilai dan tanpa landasan hukum gitu. Politik kebersamaan itu yang ditekankan Pak Prabowo juga mau ditujukan. Bung Ray Rangkuti dan Pak Nurdin Halid, terima kasih sudah berbagi bersama kami pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya ya. Singkat banget ini. Saudara, sebuah minibus terguling di Duren Sawit, Jakarta Timur. Kecelakaan diduga terjadi akibat pengemudi mengantuk. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Pengedar narkotika ditangkap Badan Narkotika Nasional BNN saat melakukan penggerebekan di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat penggerebekan, anggota BNN sempat diserang. Usai menangkap sejumlah pengedar narkotika di Kampung Bahari, anggota diserang warga menggunakan petasan, kembang api, dan senjata tajam. Polisi sempat menembakkan gas air mata ke arah permukiman warga, namun akhirnya memilih mundur dan membawa pelaku yang telah ditangkap. Mama, jangan nembak dulu, BNN mengungkapkan modus yang dipakai pengedar narkotika untuk menarik calon pemakai menggunakan narkotika. Selain menangkap pengedar, barang bukti berupa ganja, sabu, dan bong disita. Pelaku yang ditangkap langsung dibawa ke kantor BNN Jakarta Utara. Mama, jangan nembak dulu, Orang yang hadir ke sana diajak untuk masuk ke dalam. Kemudian di dalam mereka minta untuk mencoba atau beli barang dari hasil yang sudah mereka siapkan terhadap bong-bong yang ada di lokasi. Pak, tadi sempat ada perlawanan. Iya, itu justru itu kita juga bingung ya. Waktu kita ke sana, memang kita sudah berpikir, sudah menganalisa dan mengantisipasi. Kalau ada perlawanan, ternyata benar. Ketika kita melakukan semacam penindakan di Kos Orange, masyarakat di circle daripada lokasi tersebut melakukan perlawanan. Di antaranya menggunakan samurai, mengeluarkan semacam kembang api dan mercon kepada kita untuk menghalau. Selain menggerebek rumah warga, anggota gabungan juga melakukan penggeledahan di tenda pinggir rel kereta. Diduga modus mendirikan tenda di pinggir rel agar para pemakai tidak ketahuan petugas saat menggunakan narkotika. Usai jeda, sebuah minibus terguling di Duren Sawit, Jakarta Timur. Kecelakaan diduga terjadi akibat pengemudi mengantuk. Kembali di Kompas Petang, Saudara. Sebuah minibus terguling di Duren Sawit, Jakarta Timur. Kecelakaan diduga terjadi akibat pengemudi mengantuk hingga kendaraan menabrak pembatas jalan dan tiang listrik. Sejumlah warga berusaha mengevakuasi minibus yang terguling dan penumpang yang terjebak di dalam mobil dengan membuka paksa pintu mobil. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini. Informasi tadi menutup Kompas Petang hari ini. Saya Cindy Permadi. Dan saya Harjuno Pramendito, terima kasih. Sampai jumpa.